Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 223, Reaksi dari Altar Buddha yang Terberkati. Keesokan harinya, pagi itu cerah dan cerah. Huang Xiaolong melangkah keluar dari penginapan, dan keluar dari gerbang kota Northside Merchant City, berjalan ke tempat altar Buddha terberkati berada. Menurut pelayan restoran, altar Buddha terberkati berada tepat di atas alun-alun di depan pintu masuk Gua Buddha. Konon, altar Buddha terberkati menanti orang yang ditakdirkan setiap kali muncul dan hanya menghilang setelah orang tersebut dipilih. Kali ini, altar Buddha terberkati telah mengapung di depan Gua Buddha selama 1 bulan. Karena jarak antara kota dagang sisi utara dan Gua Buddha yang dekat, Huang Xiaolong segera tiba di alun-alun tersebut. Alun-alun besar di depan Gua Buddha itu bernama Alun-alun 1000 Berkah. 10.000 patung Buddha berjejer di sekelilingnya. Setiap patung berbeda, dari ekspresi hingga posisi, tetapi ada satu kesamaan, semua patung ini tingginya 10 zang. Saat Huang Xiaolong tiba di Tousan Blessing Square, tempat itu sudah ramai. Mengikuti arus kerumunan, Huang Xiaolong perlahan mendekat dan akhirnya berhenti tepat di depan pintu masuk Gua Buddha. Dari sudut ini, Huang Xiaolong dapat melihat dengan jelas, tepat di atas pintu masuk Gua Buddha, sebuah medali emas berbentuk persegi melayang di udara. Medali emas itu kira-kira berukuran belasan meter kubik, diukir padat dengan pemandangan yang menggambarkan banyak sekali Buddha di banyak permukaannya dan beberapa pola khusus dari kitab suci agama Buddha. Di udara, medali emas itu berdenyut dengan cincin cahaya keemasan, menyebarkan energi murni Buddhisme sejauh 100 zang di sekelilingnya. Gelombang suara tiba-tiba melesat di antara kerumunan saat ini. Lihat, itu Luo Hui dari keluarga Luo. Tatapan Huang Xiaolong mengikuti arah umum kerumunan dan melihat seorang pemuda berjubah biru menuju langsung ke arah medali emas. Luo Hui, jenius paling berbakat dalam keluarga Luo selama 1000 tahun, juga salah satu jenius luar biasa terkini dari Kekaisaran Buddha terberkati kita. Jiwa bela diri tingkat 11 peringkat pertama, binatang api angin, diskusi yang antusias terdengar di antara kerumunan. Dengan bakat Luo Hui, kemungkinan besar dia akan dipilih oleh altar Buddha terberkati. Secara umum, semakin tinggi tingkatan jiwa bela diri seseorang, semakin tinggi pula bakatnya, dan semakin tinggi pula peluangnya untuk dipilih oleh altar Buddha terberkati. Di masa lalu, setiap kali altar Buddha terberkati muncul, orang-orang yang ditakdirkan untuk dipilih selalu adalah para jenius dengan jiwa bela diri yang sangat berbakat. Namun, sekali lagi, ada pengecualian, altar Buddha terberkati memilih seorang pemuda yang memiliki jiwa bela diri tingkat 10. Sementara kerumunan berdengung, Luo Hui tiba di altar Buddha yang terberkati. Ketika Luo Hui berdiri di bawah altar Buddha yang terberkati, cahaya ki pertempuran yang cemerlang keluar dari tubuhnya, dan ketika dia melakukannya, altar Buddha yang terberkati tampak beresonansi, melepaskan cahaya berkilauannya sendiri. Lihat, ada reaksi dari altar Buddha terberkati. Sepertinya Luo Hui benar-benar orang yang dipilih oleh altar Buddha terberkati. Kegaduhan melanda kerumunan massa, teriakan kegembiraan membumbung bagai ombak. Ketika altar Buddha terberkati muncul, seseorang harus berdiri di bawahnya dan melepaskan ki pertempuran mereka. Jika mereka dapat memicu resonansi altar Buddha terberkati untuk meledak dalam seberkas cahaya yang bersinar mencapai 10.000 zang dan ukiran Buddha di keempat sisinya untuk memproyeksikan gambar dalam kehampaan di atas, tidak diragukan lagi, orang itu adalah orang yang ditakdirkan. Mata Huang Xiaolong menyipit menyaksikan ini, jika Luo Hui ini dipilih oleh altar Buddha terberkati, bukankah itu berarti rencananya untuk menggunakan kesempatan ini untuk bertemu si Fantian sehingga ia bisa memasuki Gua Buddha akan sia-sia? Ia harus memikirkan cara lain. Ini merupakan hasil yang menyusahkan baginya. Cahaya terang yang terpancar dari altar suci Buddha terus membumbung tinggi saat Huang Xiaolong dan halayak menyaksikan, bahkan mengeluarkan suara dengungan yang jelas. Melihat reaksi seperti itu dari altar Buddha terberkati, bahkan Luo Hui pun terpengaruh oleh meningkatnya antisipasi dan kegembiraan. Dari catatan masa lalu, mereka yang dapat memicu reaksi dan suara dengungan seperti itu dari altar Buddha terberkati kemungkinan besar adalah orang yang ditakdirkan untuk dipilih. Dipilih berarti seseorang akan disucikan oleh kekuatan Buddhisme. Dia, Luo Hui, yang telah terjebak di puncak Ordo ketiga Xiantian akhir benar-benar dapat menerobos ke Ordo keempat. Ordo Xiantian keempat merupakan prajurit Xiantian tingkat menengah. Pada saat itu, status dan kedudukannya dalam klan akan berbeda. Tepat saat Luo Hui tenggelam dalam kegembiraannya yang menggelegak, sinar keemasan yang awalnya naik dari altar Buddha terberkati tertutup. Sinar cahaya yang naik itu meredup dan surut, perlahan menghilang bersama dengan dengungan yang jelas. Altar Buddha yang terberkati kembali ke keadaan tenang semula. Luo Hui tercengang. Begitu pula semua orang di kerumunan yang menonton selama 3 detik penuh, sebelum seseorang mendesis karena terkejut. Banyak yang menggelengkan kepala karena kasihan, namun lebih banyak lagi yang tertawa riang di dalam hati.
Luo Wei tetap berdiri di tempat yang sama dan ekspresinya agak jelek, kegembiraan dan kegembiraan yang ia rasakan sebelumnya lenyap tanpa jejak, digantikan oleh keengganan dan kekesalan. Luo Wei, karena kamu tidak dipilih oleh altar Buddha terberkati, maka bergulinglah ke bawah dari sana, jangan halangi tempat itu. Pada saat ini, sebuah suara arogan yang keras terdengar di alun-alun. Itulah kejeniusan keluarga Chen, Chen Dingyuan. Keluarga Chen dan Luo adalah musuh bebuyutan bagai api dan es, terlebih lagi, Chen Dingyuan dan Luo Wei memiliki dendam di antara mereka. Kali ini, Luo Wei tidak dipilih, dia pasti senang. Kerumunan itu membuka sedikit celah agar Chen Dingyuan bisa lewat sementara bisikan-bisikan terus berlanjut. Chen Dingyuan melangkah dengan angkuh melewati celah itu, memancarkan suasana yang membuat jantung berdebar-debar, berhenti 10 meter di depan Luo Wei. Wajah Luo Wei tampak muram saat dia melihat ke sisi lain. Aku tidak dipilih oleh altar Buddha terberkati. Apakah menurutmu roh bela diri tingkat 11 rata-ratamu akan terpilih? Kilatan tajam melintas di mata Chen Dingyuan, lalu membalas dengan seringai dingin, hanya karena kamu tidak bisa melakukannya, bukan berarti aku tidak bisa. Luo Wei mendengus namun dia tidak berbicara lagi, mengosongkan tempat di bawah altar Buddha terberkati. Dia memilih tempat di samping dan menunggu untuk menyaksikan ujian Chen Dingyuan. Kerumunan dan fokus Huang Xiaolong beralih ke Chen Dingyuan. Chen Dingyuan melangkah maju, berdiri di tempat yang sama dengan yang ditinggalkan Luo Wei di bawah altar Buddha terberkati, memancarkan ki pertempurannya. Melihatnya memicu reaksi yang bersinar dari altar Buddha terberkati, secercah kegembiraan muncul di wajah Chen Dingyuan. Cahayanya semakin terang, semakin tinggi dan tinggi. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan serangkaian dengungan lagi. Wajah-wajah di kerumunan tampak menegang karena gugup. Namun, pada saat ini, cahaya cemerlang itu menghilang, persis seperti yang terjadi pada Luo Wei. Dengungan itu menghilang. Hening sejenak sebelum kerumunan pecah dalam keributan lainnya. Chen Dingyuan, karena kamu tidak dipilih oleh altar Buddha terberkati, pergilah dari sana, jangan halangi jalan. Suara Luo Wei memecah kegaduhan, mengembalikan kata-kata Chen Dingyuan pada dirinya sendiri. Wajah Chen Dingyuan berubah marah, tetapi pada akhirnya, dia meninggalkan tempat itu. Setelah Chen Dingyuan, ada 5 orang lainnya yang mencoba, namun, pada kelima orang ini, tidak ada reaksi sedikit pun dari altar Buddha terberkati saat ki pertempuran mereka dilepaskan. Keheningan di sekitar kelima orang itu terasa sangat canggung. Dalam keadaan normal, hanya mereka yang memiliki jiwa bela diri tingkat 10 ke atas yang akan dipilih oleh altar Buddha terberkati. Oleh karena itu, mereka yang memiliki jiwa bela diri tingkat 10 ke bawah tidak memiliki peluang apapun. Karena alasan inilah orang-orang yang maju untuk mencoba jumlahnya sedikit. Melihat tidak ada orang lain, Huang Xiaolong mengangkat kakinya dan melangkah keluar dari kerumunan, menuju altar Buddha yang terberkati. Tindakan Huang Xiaolong menarik banyak perhatian orang-orang di sekitarnya. Anak ini kelihatannya asing, aku jadi bertanya-tanya dia adalah jenius dari keluarga kerajaan mana. Jenius. Siapa tahu, mungkin semangat bela dirinya hanya yang paling umum di kelas 10, naik untuk menguji keberuntungannya. Jika dia benar-benar jenius, mustahil untuk tetap tidak dikenal. Luo Wei dan Chen Dingyuan tetap berdiri di samping kerumunan setelah persidangan mereka, keduanya melirik Huang Xiaolong ketika dia berjalan di bawah altar. Namun tidak ada harapan bagi Huang Xiaolong, seperti yang lainnya, mereka mengira Huang Xiaolong hanyalah orang biasa yang hanya ingin mencoba peruntungan. Huang Xiaolong berdiri di bawah altar Buddha terberkati diikuti oleh tatapan semua orang. Ki pertempuran menyelimuti dirinya saat diproyeksikan keluar dari tubuhnya, langsung menerangi area tengah.